Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Godionis di F1 23 Career untuk episode ke-11 atau di round ke-11 menuju Silverstone Grand Prix. Oke, hari ini kita ada beberapa pengembangan di bagian aero dan juga di bagian chassis. Sementara itu untuk di bagian powertrain dan juga durability nggak kita upgrade dulu karena poin kita udah habis, makanya kita nggak bisa ngembangin lanjutan di bagian powertrain dan juga durability. Nah, selama sudah masuk di seri ke-11 ini kita sudah memiliki 3 kali pergantian mesin. Yang pertama di bagian ICE atau Internal Combustion Engine, yang kedua di bagian MGO Heat, dan juga yang ketiga itu di bagian gearbox, yang mana ini paling pertama kita ganti dan cukup parah sekali efeknya ke mobil kita cuy. Tapi sekarang udah bagus, makanya masih bisa untuk kembali bangkit lagi dan fight di barisan depan. Semoga aja tragedi di Kanada kemarin tidak terulang lagi di race kali ini. Oke, masuk di klasemen kita masih bisa mengungguli Verstappen dengan total jarak 50 poin. Kita menjadi satu-satunya Alpine yang masuk di 5 besar. Dan gak tahu kenapa sih Verstappen di versi Carita kayak lemes dan lempeng banget, tidak sekuat seperti yang ada di realnya. Ya mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Oke guys, dan tiba kita di sesi kualifikasi atau one shot qualifying di F1 Silverstone di British Grand Prix. Masuki sektor 1 di turn 1, langsung kita gas full saja, flat out di sini. Kemudian masuk ke tikungan ketiga, kita masih menjadi posisi pertama di sini, dan di belakang nampaknya ada indikator pembalap berwarna biru agak ke toska-toskaan. Itu kayaknya si Hamilton atau si George Russell yang akan segera bisa untuk menyusul kita di sini. Oke, masuk ke sektor kedua, di atas pertama sudah selesai, dan sekarang kita balik ke kiri. Oke, nice sekali. Dapat apex dan cukup melebar, sangat disayangkan. Kita masih bakal menyisai di sini, dan sekarang oke, kembali ke hairpin. Kembali fokus di sektor kedua, dan kita semakin ditempel oleh pembalap dari Mercedes di belakang. Entah itu si Lewis atau mungkin si George Russell, yang jelas kayaknya akan sih bakal kenceng banget cuy di race kali ini. Oke, menuju tikungan berkilak-kilak yang sangat tricky sekali jika main pakai stick, dan oke, hati-hati, nice. Full gas kembali dan masuki sektor ketiga atau sektor di area terakhir. Saat lagi kita akan melihat apakah Pras bisa meraih pole position di Silverstone di British Grand Prix. Agak melebar lagi, kembali ke racing line, dan sekarang masuki tikungan Shugen di last sektor. Oke, entry corner dan kemudian pergantian direksi kanan. Full gas kembali, dan di last corner menuju finish line. Pras meraih pole position di GP Silverstone, luar biasa. Oke, akhirnya kualifikasi sudah selesai. Pras, George Russell, Hamilton, dan juga Leclerc akan start dari barisan 1 juga barisan kedua. Sementara itu Alonso dan juga Carlos Sainz di barisan ketiga. Verstappen di posisi ke-8, sangat disayangkan. You join us in the United Kingdom today, or Great Britain as it's alternatively known. Well, it's certainly a great day today as we welcome you to one of the crown jewels of British sport, a track of speed, history and drama. It's Silverstone. It's the British Grand Prix. With good opportunities to overtake at the end of the Wellington and Hangar Straights, there's a lot of potential for close action around the 3.6 miles of Silverstone circuit. With 18 corners and average lap speeds of around 145 miles per hour, it's also one of the longest and quickest circuits on the calendar. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Price lines up on pole position, and starting next to them is George Russell. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Leclerc, Fernando Alonso, Sainz, Ocon, Verstappen, Norris, Perez, Albon, Oscar Piastri, Stroll, Joe, Hulkenberg, Magnussen, Tsunoda, Ricciardo, Sargent, and Valtteri Bottas begins the race from the back of the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track.
Okay, as you know, this is the team's home race, which means it's extra important for everybody in this team. They've got friends here, they've got family here, they're all in the grandstands watching, so let's go and put on a good show for them. Nah, kalian dengar kan, ini merupakan balapan dari tim kita atau balapan home race untuk tim kita, tim Alpine F1 Team. Ya bener, Alpine dari Prancis, cuman timnya itu berasal dari Inggris cuy. Jadi beda tim, beda manufaktur. Nah sekarang kita akan mencoba merubah strategi. Kita bakal rubah ke versi default saja, di mana kita bakal menggunakan kompon di scene 1 dengan medium kompon, kemudian di scene 2 barulah pakai soft ya. Barangkali nanti ada beberapa pemula yang menggunakan settingnya sama kayak kita. Ya bismillah, semoga aja. Oke, langsung saja kita menuju untuk sesi race di GP Inggris. Dan sekarang round ke-11 Silverstone Circuit British Grand Prix. It's on the way, dan langsung saja kita full gas di lap pertama atau start pembuka GP Silverstone di turn 1. Nice sekali, Dino Pras langsung menjadikan diri sebagai race leader di tikungan kedua sektor 1 lap pertama. Tidak butuh waktu lama, kita langsung bisa meraih posisi pertama di sini. Dan benar saja 1, 2, 3, 4, 5 pembalap menggunakan kompon full medium di scene 1. Ini kita beruntung banget pakai kompon sobatnya karena sama kayak yang lain. Jadi misalkan nanti kita agak sedikit mulai kelelahan, jadi ya sama dengan pembalap lainnya. Jadi kita nggak ada kayak kekurangan atau perbedaan di antara tiap mobil masing-masing. Kecuali nanti di scene kedua barulah ada perubahan yang mungkin kita nggak akan tahu. Tapi yang jelas kita akan fokus kepada strategi awal saja untuk menggunakan kompon ban soft di scene kedua. Oke, sektor kedua, nice sekali, batak ke kiri dan hati-hati jangan sampai melebar. Oke, kembali soal di awal race tadi ya, ada sedikit beberapa sorry guys, ini ada serangan dari Hamilton, sekedar overtake balik dari inside line Misaka, dan sekarang di last sektor kita berhasil mendefend Hamilton dan cukup berkolisian. Untung saja Hamilton tidak sampai melebar dan keluar jalur. Agak waspada, agak hati-hati, cukup mengerikan manuver yang diberikan oleh Lewis Hamilton demi menyusul Dino Pras. Oke, lap kedua Pras masih aman dan kerusakan tidak ada pada mobil yang kita kendarai. Namun sekarang Hamilton dan juga George Russell masih kompak sekali. Sepertinya duo British akan segera menghajar kita bersama-sama. Terlebih lagi mereka berdua menggunakan Mercedes yang sama. Oke, exit corner. Oke, kembali ke pembahasan yang awal tadi, yang mana kita hari ini diharuskan untuk bisa meraih hasil yang maksimal. Jadi kayak harus lebih nge-push lagi karena ini merupakan balapan dari home race tim kita, timnya Alpine F1 Team atau tim yang kita naungi saat ini. Ya bener, namanya Alpine yang merupakan mobil asal Prancis. Cuman timnya itu berasal dari Inggris, makanya kita hari ini diwajibkan atau dianjurkan untuk tampil lebih nge-push lagi agar bisa meraih hasilnya maksimal. Karena di sini ada banyak orang-orang di tim yang merupakan kayak family dan juga beberapa kayak investor bang segala macam, kayak orang yang penting ada di Alpine. Makanya kita harus lebih bisa memiliki hasil yang maksimal di race kali ini. Tapi untung aja kita di kualifikasi kemarin bisa meraih pole position. Dan sekarang untuk meraih kemenangan pun juga nggak terlalu sulit nih di balapan GP Inggris. Tapi kita meskipun sekarang ini agak jauh gamenya sama Russell, tapi nggak boleh terlalu senang karena jangan sampai nanti di beberapa lap ke depan ada perubahan kecepatan yang mana mungkin aja si duo Mercedes agak menahan lajunya untuk bisa memberikan kejutan di race kali ini. Dan pokoknya entah kenapa di sektor kedua bagian akhir depan di tikungan yang berkelak-kelak gitu, entah kenapa gue ngerasa kayak masih cukup sulit buat bisa menaklukkan bagian sini. Ini kita sering lebar karena suka salah belok, dan ya inilah yang ngebikin kita agak suka ngelambat di bagian sini. Sekarang pun kita malah kena batunya, di mana di belakang kita ada Hamilton yang mulai menyusul kita, di mana Pras akan segera di lambung cuy. Let's see aja apakah Hamilton akan mengovertake. Kita bener saja, kita berdoa dulu, kita nggak boleh maksa karena ini merupakan hal yang cukup biasa terjadi. Kita bakal lawan kembali dari outside line, kita overtaking Hamilton, namun Hamilton tidak memberikan ruang kepada Pras, dan sekarang kita malah terkollision oleh George Russell. Gila George Russell cuy. Kita emang sengaja ngebiarin Hamilton jalan ya supaya dia agak seneng nih, ngebikin seneng pendukungnya. Cuma sekarang ini kenapa George Russell ngelakuin hal yang cukup krusial nih, agresif sekali. Wah ini nggak bisa dibiarin. Bisa-bisanya kita overtake kembali George Russell, kita buat yang sama, dan sekarang George Russell
mendapatkan hasil yang setimpal. Itu, jangan main-main cuy. George Russell ada juga sih dia. Dan sekarang pun gap kita sama Hamilton udah menjauh sekali. Kita defend George Russell dan Leclerc mengovertaking George Russell. Mampus dah tuh, mamam tuh. Akhirnya finally George Russell, ya dia kembali lagi di tempat ketiga cuy. Ya wajar saja. Memang sih ini home race-nya ngebikin pasti si George Russell akan tampil lebih maksimal lagi. Oke, sekarang sektor kedua, tikungan kanan flat out, dan sekarang di full gas kembali menuju tikungan zigzag di sektor kedua akhir. Apakah Hamilton bisa kita burui kembali di lap ke-5 akhir? Oke, stay in the line, full gas kembali from Pras. Sementara itu George Russell kembali di tempat ketiga dan dua Ferrari dari awal balapan masih tertahan di posisi 4 dan juga ke-5 besar. Gue rasa Ferrari nggak ada kesempatan buat naik di tempat ketiga dari zona podium. Karena memang seseru ini balapan di GP Silverstone. Apalagi lawannya itu ada duo Mercedes cuy, si Lewis sama si George Russell yang memang akamsi banget di race kali ini. Oke guys, masuk ke lap ke-6 dan sekarang pit window udah open. Jadi kita bisa masuk ke pit mulai lap ke-6 saat ini. Sesuai dengan apa yang sudah kita atur di awal balapan tadi. Sebelum race dimulai, awalnya sih kita pakai kompon soft ya di awal balapan. Cuman gue minta merubah menggunakan medium di awal balapan dan sama kayak pembalap lainnya di race kali ini. Ya semoga aja kita bisa nyaman dan cepat di pit stop, karena biasanya kalau ada kalau ada tidak keberuntungan kadang kita suka macet ketika lagi sementara pergantian ban. Itu yang kita khawatirin. Semoga aja semua dari kru tim kita yang mengganti ban itu bisa melakukannya dengan maksimal dan tanpa ada jeda sedikit pun, dengan harapan bisa untuk kembali fight menyusul Lewis Hamilton. Pit entry dan kita udah menempel laju dari Hamilton, tapi gue rasa Hamilton yang akan tetap berada di posisi pertama nanti ketika exit pit dilangsungkan. Yang masuk ke pit ada siapa hari ini? Ada Hamilton, Pras, dan juga Leclerc dengan Ferrari. Kita bakal langsung saja masuk ke pit dari ban. Oke, 2,3 detik cuy, luar biasa. Dan benar saja Hamilton akan kembali di depan kita karena memang nggak ada wing atau bagian winglet yang dia ganti, makanya pitnya bisa cepat secepat kilat. Oke, Leclerc, Norris di belakang sudah mulai bersiap-siap nge-push lagi. Dan sekarang ini masuki, dan sekarang kita fokus kembali. Oke guys, come on. Masih ada setengah perjalanan di race kali ini. Dan sekarang di entry corner, here we go. Lewis Hamilton di bawah tekanan, di bawah serangan dari Pras dengan kompon soft yang pastinya Alpine akan semakin menggila di sini. Di area soban, here we go. Hamilton mulai tertekan, mulai kurang fokus dari serangan Pras. Namun Pras lah yang malah kekurangan fokus. Kita melebar cuy, hasmlah. Oke, sekarang di tikungan hairpin, sektor kedua awal, exit corner. Here we go, oke, gear 6, gear 7, gear 8, kita overtaking Hamilton dan dari inside line, namun belum bisa. Takutnya malah ada kejadian kayak di F1 Silverstone 2021. Apa sih, nggak jelas banget. Oke, sekarang masuki sektor ketiga. Oke, teammate in the pits. Yang berarti Ocon masuk ke pit di lap ke-7 cuy. Oke, sekarang ini gap dengan Hamilton cukup menjauh karena agak mistake tadi untuk laju dari si Pras. Tenang aja masih ada 8 yang bisa kita maksimalkan untuk menyusul Hamilton lagi. Keep fokus, keep fighting intinya. Tidak boleh menyerah. Oke, last weekend dan sekarang Hamilton semakin kita buru, semakin kita rapatkan di last sector dan menuju lap ke-8. Menuju turn 1, kita masuk kembali di tempat kedua dan Hamilton di posisi pertama. George Russell keluar dari pit barusan aja dia keluar pit dan sekarang kita fokus kembali kepada Hamilton dan saatnya bersiap-siap menyusul dengan bantuan di DRS. Oke, Hamilton, waktunya dirimu bersiap-siap untuk serangan dari si Pras yang sudah mulai membara di belakang. Dan saat ini langsung kita light break, namun Hamilton masih bisa untuk mendefend dari racing line yang dia miliki. Oke, semakin rapat, super tight. Oke, come on. Sektor kedua, Hamilton semakin terkejar, langsung kita kembali masuk dengan cara flat out. Oke, exit corner. Sektor kedua gear, masuk ke tikungan zigzag.
Dan saat ini momentum yang akan segera kita lakukan di last sector. Aduh, bisa lagi cuy. Aduh, gagal. Kita agak mistek dan ya, tapi semoga aja dengan DRS kita bisa menyusul Lewis Hamilton. Nah, kali ini Pras datang dari outside line, namun Hamilton mendefend di bagian inside line. Sekarang ini kembali Hamilton mendefend, namun Pras mampu lepas hingga menuju last chicane di last sector entry corner. Hamilton mengambil bagian dalam hingga sekarang di last sector. Hamilton kembali menjadi race leader, namun Pras dengan tenaganya tidak pernah mampu menyerahkan posisi pertama kepada Hamilton hingga lap ke-9 dimasuki. Hamilton masih menjadi race leader, namun serangan dari Pras sepertinya akan kembali datang sesaat lagi. Oke, bertahan namun pasti kita pastikan kita mampu menyusul Hamilton. Kita bakal menyusun, memupuk sebuah strategi untuk bisa mengovertaking Hamilton. Sekarang dia sobokan, kita ambil dari inside line, kita overtaking Hamilton, langsung kita defend dari jalurnya. Dan ternyata Hamilton gagal mengovertake balik, yang berarti pertahanan kita mampu menjegal Hamilton agar tidak men-switchback kembali. Namun saat ini di exit corner Hamilton tidak menyusul, yang berarti Pras mampu menyelesaikan battle-nya di lap ke-9 meskipun hanya sementara waktu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 kompon soft dan urutannya sama. Alpine, Mercedes dan juga Ferrari. Oke, memasuki last sector di Silverstone Circuit. Gap dengan Hamilton semakin rapat. Hamilton datang dari belakang kita. Dia mengambil outside line dan kali ini Pras memaksa. Collision terjadi lagi. Kesekian kalinya collision antara Hamilton dan juga Pras kembali terjadi. Ini nggak bisa dibiarkan, kita bakal balas kembali. Lewis Hamilton mulai lap ke-10 saat ini. Kita pastikan Hamilton menderita di home race-nya. Oke, here we go. Keep focus, keep fighting. Tikungan kedua langsung kita hampir saja ada collision lagi. Oke, Pras hati-hati. Sektor DRS akan segera terbuka untuk Pras. Dan here we go, serangan dari Pras akan segera dilancarkan dengan mobil Alpine. Oke, Hamilton mendefend dari inside line, kita ambil dari outside line dan finally kita berhasil mengovertaking Hamilton dan tipis sekali. Gila, manuver kita bagus sekali cuy. Berasa balapan yang kayak wah ini gokil sih, bisa-bisanya kita mendefend, mengovertaking terus mendefend dari outside line, kemudian masuk di inside di tikungan hairpin tadi ke arah kanan. Itu gokil banget sih. Tapi jangan senang dulu karena Hamilton pasti akan kembali menyusul di sektor ketiga awal. Soalnya kita agak kurang kenceng nih di bagian sektor sirkuit yang ada di sini kan. Oke, esik untuk kembali dan sekarang DRS dimiliki oleh Lewis Hamilton. Dan sepertinya Hamilton datang dari sisi kiri, langsung mengovertaking, kemudian dia memaksa memotong jalur kita. Hamilton memotong jalur kita dengan sangat-sangat cepat sekali sehingga Pras tidak ada waktu untuk bermanuver lagi. Oke, Hamilton, kita bakal coba untuk tarik napas dahulu, mencoba untuk santai dahulu di lap ke-11 saat ini. Oke, kita harus kembali menyusun sebuah strategi di mana kita akan mengovertaking Hamilton dan di bagian mana kita harus ngelakuin manuver. Oke, kita bakal coba untuk mengatur sedemikian rupa. Gue nggak bisa jelasin, tapi jelas kita bakal coba untuk fokus kembali dan menjernihkan pikiran untuk bisa balapan di GP Silverstone. Oke, come on, DRS open. Come on guys, come on. Oke, langsung kita left break dan kita ambil inside. Nah, sepertinya ada yellow flag berkibar di mana di sektor 2 itu ada yang crash sepertinya atau ada yang DNF. Semoga aja cuma DNF supaya dia nggak sampai memberikan sinyal untuk safety car. Oke, sebenarnya Red Bull mengalami masalah di DNF dan sekarang kita kembali ke racing line. Oke, sektor kedua akhir. Hamilton harus kita dapatkan di sektor DRS ke terakhir cuy. Dan saat ini tikungan zigzag kembali kanan dan sekarang fokus kembali dan nampak jelas ini ban kita udah mulai menguning. Udah mulai masuk di angka 20% sisa pemakaian ban. Oke, here we go guys. DRS open. Last sector. Hamilton kembali mendefend. Oke, nggak apa-apa. Kita coba biarin dulu. Biarin dia senang dulu Jos. Karena dia meraih kemenangan. Tapi kita nggak akan tinggal diam saja di lap akhir. Oke, ada notifikasi di mana di bagian mesin kita itu tepatnya untuk part bagian turbocharge itu mengalami sedikit
tanda usang yang berarti kita nanti di next race harus mengganti part tersebut. Oke, sekarang masih mana aja penggunaan turbo charge kita untuk melawan Hamilton. Oke guys, come on, tinggal 2 lap lagi. Satu setengah lap lagi untuk race GP Silverstone, dan kini game semakin rapat dan DRS akan segera terbuka saat ini. Oke, ini dia. Langsung kita buru Hamilton. Kita overtaking dari inside line. Kita block pas Hamilton dan finally Pras mampu mendefense serangan dari Hamilton, dan sekarang Hamilton gagal men-switch back. Jangan senang dulu, masih ada 1,5 lap lagi. Yang pasti Hamilton akan sangat-sangat memburu kita lagi cuy. Oke, come on guys, fokus ke fighting. Lap ke-12. Dan masuk ke tikungan zigzag dari depan. Oke, hati-hati. Come on guys, come on, hati-hati. Oke, ini dia. Pelan masuk. Ada ke kiri. Kanan lagi, nice. Mulus banget, oke, exit corner. Sekarang DRS akan ketemukan untuk Hamilton, yang berarti Hamilton akan segera mengovertaking Pras, tapi tidak akan kita biarkan Hamilton lepas begitu saja. Kita langsung defend lagi dengan cara lain, braking meskipun lebar. Dan sekarang Hamilton memaksa dari outside line, tapi dia gagal mengovertaking, dan finally Pras mampu bertahan di sini, di last sector, di last chicane, untuk menutup lajur dari Hamilton. Oke, last corner guys, menuju lap ketiga. Battle terakhir, pertarungan akhir antara Alpine melawan duo Mercedes, Pras melawan Hamilton dan juga melawan George Russell. Oke, come on guys. Satu sektor DRS yang pasti akan dimiliki oleh Mercedes team. Apakah Alpine mampu mendefend serangan dari Hamilton di sini? Let's see saja. Dan sekarang, oke, Hamilton belum menyusul, dan sepertinya malah George Russell semakin menekan laju dari Hamilton. Tikungan hairpin, sektor kedua awal. Tikungan ke kanan, exit corner menuju high speed corner. Come on guys. Oke. Dia semakin menjauh dengan Hamilton, yang berarti Pras nyaman di posisi pertama dan aman di posisi pertama untuk meraih kemenangan. Bukan sekarang George Russell yang mengovertaking Hamilton. Apakah Hamilton akan kembali melawan balik si George Russell di sini? Oke, let's see aja. Dan sekarang Pras mencapai sektor kedua akhir, tepatnya di sektor ketiga awal, zona DRS terakhir bagi Mercedes. Dan sekarang menuju tikungan di depan. Sesaat lagi last sektor akan segera selesai. Namun Hamilton dan juga George Russell masih memburu kita. Kita nggak akan biarkan duo Mercy mengalahkan kita di sisa waktu lap terakhir ini. Dan sekarang menuju last corner, lap terakhir dan finish line. Finally Pras meraih kemenangan di GP Inggris. Finally akhirnya menang juga ngelawan duo Mercy di home race cuy. Di home race dari tim Alpine dan juga home race-nya duo Mercedes. Finally guys, gokil. Dan Pras menjadi driver of the day. Gila, kita menyabet semuanya cuy. And with that we wrap up yet another incredible Grand Prix weekend. Well, Anthony Davidson, a resounding victory today, but what set them apart from the rest? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Well, I'm thoroughly exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way onto the podium now. Let's see how the driver standings have changed. Price increases their championship lead. So, Anthony Davidson, who would you rank as your driver of the day? I have to give it to Price. It's time to check out the constructors' standings. Well, that was certainly an exciting weekend of Formula One. Be sure to join us for more exciting Formula One action very soon. Oke guys, dan inilah dia hasil akhir
dari Race GP Inggris tadi di sirkuit Silverstone di round ke-11 di mana Pras meraih kemenangan dan di zona podium dilengkapi oleh Russell dan juga Hamilton. Sementara itu Verstappen hanya mentok di posisi keempat saja dan Leclerc, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Alonso, Albon dan juga Oscar Piastri melengkapi 10 besar. Dan hari ini yang DNF, tebak siapa? Ya bener banget, icon warna biru tua yaitu Red Bull driver. Yang mana Sergio Perez mengalami masalah engine lagi. Ya ampun guys, Red Bull parah banget cuy di musim ini. Verstappen beruntung masih bisa finish di urutan keempat untuk GP Silverstone. Sementara itu di klasemen driver, Valentino Rossi semakin mengokohkan posisi pertamanya dengan memperlebar jarak pada Verstappen dengan jarak 63 poin. Ini makin seru. Udah jelas akan menang di kejuaraan musim ini, tapi kayaknya masih panjang ya. Kita nggak tahu pasti gimana ke depannya, apa yang akan terjadi. Dan buat info aja, ini gue pakai level 85% cuy di Race GP Silverstone. Oke ya, semoga Next Race bisa kembali menunjukkan hasil yang positif untuk tim Alpine lagi. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video F1 Career untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.